Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk mengerjakan tugas PPL dari Lokakarya mahasiswa PPG tahun 2000, mahasiswa Daljab PPG tahun 2021. Sebelum kita memulai materi yang akan kita bahas, silahkan untuk membaca kompetensi dasar, kemudian tujuan pembelajaran, indikator pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan pembelajaran 1 dan kegiatan pembelajaran 2. Kegiatan pembelajaran 1 meliputi A. Mengamati, menanya dan mencoba, menalar, kemudian mengkomunikasikan. Dan kegiatan pembelajaran 2 meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan data, dan mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi inti, yaitu pembelajaran bahasa Arab. Jadi saya di sini akan membahas menjelaskan tentang materi pembelajaran di kelas 7 semester genap, yaitu Ad-Darsus Sadis tentang min yaumiyatil usrah. Materi pembelajaran min yaumiyatil usrah itu mencakup al-istima', yaitu mendengarkan, kemudian al-hiwar, percakapan, at-tarkib, al-qiraah, dan juga al-kitabah. Kita lanjutkan kepada materi yang pertama, yaitu al-mufradat, yaitu kosakata. Mari kita belajar membaca dan menghafal kosakata yang sesuai dengan pelajaran materi min yaumiyatil usrah. Di antaranya jaddatun, nenek, jaddun, kakek. Kemudian abun, ayah, ummun, ibu. Ibnun, anak laki-laki, dan ibintun, anak perempuan. Zaujun, suami, zaujatun, istri. Sayyidun, tuan, dan sayyidatun, nyonya. Akhun, saudara laki-laki, dan ukhtun, saudara perempuan. Pembelajaran yang pertama yaitu tentang al-istima', yaitu mendengarkan. Istami' jayidan alal kalimat al-atiyah. Al-hiwar. Jadi di sini saya akan membacakan al-hiwar, yaitu percakapan antara Ahmad dan Fatimah. Ajri amamal fasli kama yali baina talibaini summa badil isma Ahmad a Fatimah bismik wasmu sadiqati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Hal hadhihi suratu usratiki ya Fatimah? Naam, hadhihi suratu usrati. Hada abi ismuhu Abdul Karim, wa hadhihi ummi ismuha Najwa. Wa man hada wa hadhihi ya Fatimah? Hada ahi ismuhu Husain. Al-an huwa yadrusu fil fasli as-sani min al-madrasatil 'aliyah al-hukumiyah. Wa hadhihi ukhti as-saghirah ismuha Najmah.
Al-an hiya tadrusu fil fasli sadis minal madrasatil ibtidaiyah Logo Sadang. Ala fikrah, aina abuki wa ummuki ya Fatimah? Abi fi ghurfatil julus wa yaqra'ul jaridah wa ummi tatbakhu ar-ruza fil matbakhi wa ahuki wa ukhtuki aina huma? Akhi ya'malu al-wajib al-manzili fi ghurfatihi wa ukhti tusa'idu ummi fil matbakhi. Aywa usratiki sa'idatun ya Fatimah? Alhamdulillah ya Ahmad, syukron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah kita membaca percakapan yang sudah kita baca tadi, maka selanjutnya kita akan belajar tentang isi materi yang kedua, yaitu tentang at-tarkib. Apa itu at-tarkib? Yaitu belajar tentang kaidah bagaimana bisa menyusun kalimat-kalimat dalam bahasa Arab dengan menggunakan kaidah-kaidah nahwiyah wa sharfiyah. Dan pada kesempatan ini, dalam materi min yaumiyatil usra, kita akan menggunakan kaidah atau at-tarkib tentang an fi'lil mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan pekerjaan yang sedang dikerjakan pada masa sekarang dan pekerjaan yang akan dikerjakan masa yang akan datang. Fi'il mudhari' selalu dimulai dengan salah satu huruf tambahan berupa ya, ta, hamzah, dan nun sebagai tanda pelakunya. Jadi, fi'il mudhari' adalah kalimat atau kata kerja, ya. Fi'il adalah kata kerja. Jadi fi'il mudhari' adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan suatu pekerjaan yang sedang dikerjakan atau yang akan dikerjakan, yaitu pada masa sekarang atau masa yang akan datang. Kemudian fi'il mudhari' itu selalu ditandai atau diawali dengan huruf tambahan yang berupa huruf ya, ta, hamzah, dan nun sebagai tanda pelakunya. Apa maksudnya pelakunya? Yaitu domir. Domir adalah kata ganti, yang dimana kita sudah sering belajar tentang domir, yaitu pelaku atau kata ganti orang, bisa benda, dan lain sebagainya. Domir munfasil ada 14. Kemudian bagaimana cara mengetahuinya? Dalam kalimat fi'il itu termasuk fi'il termasuk domir apa yang ada di dalamnya. Itu kita akan belajar pada pelajaran yang selanjutnya. Tadi sudah kita bahas tentang kaidah fi'il mudhari' atau apa itu fi'il mudhari'. Jadi ini adalah contoh dari kalimat fi'il mudhari', yaitu ana aktubu ad-darsa. Saya sedang menulis pelajaran. Di manakah letak fi'il mudhari' itu? Yaitu aktubu. Aktubu ini disebut fi'il mudhari' yang kata asalnya adalah kataba, yang berubah menjadi aktubu. Dan di sini kalimat aktubu diawali dengan hamzah. Hamzah tadi adalah tanda dari domir. Domir apakah itu? Yaitu domir ana. Kita lihat perinciannya dari domir-domir tersebut. Nah, ini adalah perincian dari domir-domir yang akan kita pelajari, yaitu fi'il mudhari' yang terkandung di dalamnya domir itu. Apa huruf yang mengawalinya? Ditandai dengan huruf apa pada fi'il mudhari' tadi? Sekarang domir huwa, contoh fi'il mudhari'nya yaf'ulu, ditandai dengan huruf ya di depannya menjadi yaf'ulu. Nah, artinya dia laki-laki sedang bekerja. Kemudian domir hiya, contohnya taf'ulu, diawali dengan huruf ta, ya, ditandai dengan huruf ta. Jadi domir hiya ditandai dengan huruf ta.
Artinya dia seorang perempuan sedang bekerja. Domir anta itu ditandai dengan huruf ta di depannya. Contohnya domir taf'ulu, yang artinya kamu seorang laki-laki sedang bekerja. Selanjutnya domir anti, taf'ulina, yang ditandai dengan huruf tambahan ta di depannya dan tambahan ya dan nun di belakangnya, yang artinya kamu seorang perempuan sedang bekerja. Sedangkan ana, di sini ana adalah artinya saya, yang ditandai dengan huruf pertamanya adalah hamzah. Contohnya af'ulu, saya sedang bekerja. Ya. Nahnu ditandai dengan huruf nun di depannya atau huruf tambahan nun di depannya. Itu merupakan tanda dari domir nahnu. Contohnya naf'ulu, naktubu, nadribu, dan lain sebagainya, yang artinya kami sedang bekerja. Selanjutnya kita akan membaca sebuah qiraah dari pelajaran Min Yaumiyatil Usra, dari materi yang berjudul Min Yaumiyatil Usra. Ya, saya akan baca. Hadhihi suratu usrati. Ini adalah gambar keluarga saya. Usrati gabiroh. Keluarga saya besar. Hada ana wa hada abi wa hadhihi umi. Ini adalah saya dan ini bapak saya. Kemudian ini ibu saya. Kemudian hada wa dalika akhi wa tilka akhi wa tilka ukhti. Wada wa hada jaddi wa hadhihi jaddati. Afwan, ini ada salah penulisan. Wa tilka ukhti wa hadha jaddi wa hadhihi jaddati. Ini itu adalah saudara perempuan saya dan ini adalah kakek saya, kemudian ini adalah nenek saya. Ismi Faruk. Nama saya Faruk. Ana askunu fi syari' Batu Bara An-Namrah Khamsa Warba'in Malang. Saya tinggal di Jalan Batu Bara nomor 45 Malang. Wa ana adrusu fil fasli asabi' minal madrasatil mutawasitatil islamiyah al-hukumiyah al-wahidah Malang. Saya belajar di kelas 7 di Madrasah Al-Mutawasithah Al-Islamiyah Negeri 1 Malang. Abi ismuhu Taufik Hidayat. Bapak saya namanya Taufik Hidayat. Huwa mudarrisul lughatil arabiyyah fil madrasatis sanawiyatil hukumiyah Malang. Dia adalah seorang guru bahasa Arab di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Malang. Wa ummi ismuha Siti Asaroh, dan ibu saya namanya Siti Saroh. Hiya Rabbatul Bait. Wa ahi al-kabir ismu Husain. Kakak saya yang besar namanya Husain. Al-an huwa yadrusu fil fasli asani minal madrasati sanawiyah hukumiyah asalisa Malang. Dia sedang belajar di kelas 2 Sanawiyah Negeri 3 Malang. Wa ukhti as-shaghira ismuha Najmah, dan kakak adik saya namanya Najmah. Al-an hiya tadrusu fil fasli asadis minal madrasatil ibtidaiyah hukumiyah al-ula Malang. Dia sedang belajar di kelas 6 MI Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Malang. Wa amma jadi fa huwa tabibun fi mustasfa Saiful Anwar, dan kakek saya adalah seorang dokter di Rumah Sakit Saiful Anwar fi Madinati Malang, di Kota Malang. Wa ismuhu Taufik Husain, namanya Taufik Husain. Wa jaddati Rabbatul Bait, dan nenek saya adalah ibu rumah tangga. Selanjutnya materi kita, ya. Jadi yang selanjutnya adalah kita bayat menulis. Nanti kita akan mempraktekkan bersama anak-anak untuk menulis di bukunya masing-masing supaya bisa terbiasa dalam menulis bahasa Arab, yaitu badil anabi hiya anta wa nahnu ma'at taghyiri ma yalzamu. Gantilah domir ana yang ada dalam contoh paling atas itu dengan domir hiya, anta, dan nahnu ma'a taghyiri ma yalzamu, dengan mengganti domir yang ada pada kalimatnya. Nah, setelah kita mempelajari beberapa materi dari judul Ad-Darsus Sadis min Yaumiyatil Usra, maka kita selanjutnya akan memberikan evaluasi kepada anak-anakku sekalian, bagaimana mereka menangkap hasil pembelajaran pada hari ini.
yaitu evaluasi tentang al-istima, al-hiwar, at-tarkib, al-qiraah, dan al-kitabah, sebagaimana materi yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama kita belajar yaitu tadrib tentang al-istima, yaitu mendengarkan. Jadi nanti ibu guru membaca beberapa kalimat, dan kalimat itu nanti apakah sesuai dengan materi al-hiwar yang sudah tadi kita pelajari di depan. Contohnya, nomor 1, usrati shoghiratun. Di sini keluarga saya kecil ya. Sedangkan tadi dalam bacaan al-hiwar, dalam bacaan al-qiraah yang saya bacakan tadi, di sana usrati kabiroh. Berarti ini adalah tidak sesuai dengan qiraah yang sudah kita pelajari. Kalau salah, kalau qiraah ini ya, bacaan ini salah, tidak sesuai dengan materi yang kita pelajari, maka dia ditulis kho atau khoto. Khoto itu salah, sedangkan shot itu sahih atau benar. Yang kedua, ismu Abi Abdul Hakim. Apakah benar kalimat ini dalam percakapan dalam materi qiraah yang kita pelajari tadi? Ismu Abi Abdul Hakim. Sahih, aywa. Jadi jawaban di sini kita tulis di sampingnya dengan huruf shad dan seterusnya. Kita melaksanakan evaluasi al-istima. Yang kedua adalah al-hiwar. Bagaimana tentang pelajaran al-hiwar itu kita berikan materi latihan atau evaluasi pada anak-anak. Ijri al-hiwar kama fil misal. Jadi buatlah percakapan sesuai dengan contoh yang ada di atas. Contoh, tashrobu sodikun al-laban. Jadi ada tiga kata yang kita cantumkan dalam soal. Tashrobu sodikun al-labana. Bagaimana kita menyusun soal dari tiga kata tersebut? Lihat contohnya. Mada tashrobu ya sodik? Ashrobu al-labana. Mada tashrobu ya sodik? Apa yang kamu minum hai sodik? Ashrobu al-labana. Saya minum susu. Di sini ada minum. Ini adalah fi'il mudhari' dan ini adalah juga fi'il mudhari' dari tashrobu yang berubah dhamir menjadi ana ya, dan seterusnya seperti tadi kita mengerjakannya ya anak-anak. Kemudian yang selanjutnya adalah evaluasi tentang at-tarkib. At-tarkib tadi kita membahas tentang apa? Yaitu tentang fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ya. Jadi fi'il mudhari' adalah suatu kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan suatu pekerjaan yang sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Nah, ini contohnya. Jadi soal ini bisa kamu kerjakan di buku atau bisa dijawab melalui lesan. Kita jawab ihtar asohal ajwibah. Pilihlah jawaban yang paling benar. Contoh nomor 1. Anta nuktoh ar-risalatah. Anta adalah domir. Artinya kamu seorang laki-laki. Jadi kalau domirnya anta tadi yang kita pelajari dalam perincian domir atau dalam perincian fi'il mudhari', bahwasanya fi'il mudhari' yang mempunyai domir anta itu ditandai dengan huruf ta. Jadi kita cari dalam jawaban A, ba, jim, dal, ini yang diawali dengan huruf ta itu adalah tak tubuh, yaitu jim. Berarti jawaban yang benar adalah jim tak tubuh. Anta tak tubuh risalata. Kamu seorang laki-laki sedang menulis surat. Contoh yang kedua, soal yang kedua, akhi al-kabir nuktah atau ama fil matbahi. Akhi al-kabir, saudara saya yang besar, kakak saya laki-laki, itu merupakan domir apa? Kita pikir sejenak, yaitu merupakan domir huwa. Nah, tadi dalam perincian domir, kalau domir huwa itu ditandai dengan huruf apa? Yaitu dengan huruf ya atau yat buhu. Berarti jawabannya adalah ba yat buhu. Dan seterusnya ya. Sekarang latihan al-qiraah.
Al-qiraah tadi kita menjawab pertanyaan atau soal sesuai dengan qiraah yang tadi kita baca. Untuk menjawabnya kita bisa membaca terlebih dahulu qiraah yang tadi kita pelajari. Jadi kita tinggal menjawab sesuai dengan qiraah. Contohnya ma'un wa nufaruk. Nah, tadi dalam bacaan ada alamat faruk. Apakah alamatnya faruk? Di mana alamat faruk? Jadi alamat faruk tadi di mana? Nah, itu nanti yang kita jawab. Sekarang melanjut kelas selanjutnya adalah tentang pelajaran atau soal evaluasi tentang Alkitabah. Alkitabah di sini saya memberikan tarjamah kepada anak-anak. Tarjim hadil ibarat ilal lughatil arabiyyah. Yang mempunyai keluarga kecil, di antara saya mempunyai keluarga kecil, di antaranya adalah ayahku, ibuku, kakak, dan adikku. Nah, saya li usratun sagiratun minha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Nah, itu nanti jawabannya ditulis di buku. Jadi menerjemahkan bahasa Indonesia ini ke dalam bahasa Arab. Begitu seterusnya. Ayo, selesai pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam materi-materi yang tadi kita bahas, mulai dari pembelajaran tentang al-mufrodat, al-hiwar, al-kitabah, dan al-qiraah, bermanfaat bagi kita semuanya. Dan dengan evaluasi tadi kita bisa mengetahui bagaimana hasil dari pembelajaran kita pada hari ini tadi, bahwa anak-anak bisa menjawab soal, bisa latihan menerjemahkan, menulis, membaca, dan mengamati bacaan-bacaan yang sudah kita sampaikan. Akhirnya sebelum kita mengakhiri materi pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Amin amin ya rabbal alamin. Ayyuha nahdatim darsanal yaum bi qiraatil hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Nahdafi ilal liqa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.